Orang Kristen itu minoritas di Indonesia. Kalah mulu pokoknya di Indonesia. Bagus, ya? Menangnya cuma satu doang. Sound systemnya. Satu-satunya peluang orang Kristen bisa menang dari segi ibadah adalah sound systemnya. Saya ngakak habis dengan itu. Apa saja yang jadi keluhan di dalam sound system di masjid? Di masjid itu yang paling utama itu adalah masalah ketidakjelasan suara. Wes, ini udah paling sering itu. Sound yang di menara itu, yang di luar itu hanya buat azan tok, sama untuk kalau Sound dua kali dalam setahun. Apa? Hanya untuk takbiran. azan. Idul Adha, Idul Fitri. Untuk takbiran. Betul. Itu ada aturannya. Ada aturannya. Nah, kalau nggak kebaca mesti di zoom in gitu ya, karena ini kegedean subwoofer. Ini single 21 inch. Sebagian besar dari guru kita. Raja terakhir. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yosua Yan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Nah, akhirnya hari ini setelah kita jumpa online, ketemunya cuman di dunia virtual, akhirnya pagi ini saya ketemu dengan sahabat teman lama online, sahabat dunia maya. Siapa dia? Salah satu murid dari Raja terakhir. Betul. Selamat datang Kang EFS Mahdir. Apa kabar Kang Mantap dah. Selamat datang di studio Pro Media Innovative Solution Channel. Dan masih dalam konten berani belajar audio di sini. Podcast Pro Audio nomor 1 di Indonesia. Mana tepuk tangannya jamaah seluruh Indonesia? Mesti 5.000 juta orang gitu jemaah gitu ya. Waduh, selamat datang Kang Ep. Oke, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Seneng sebelum banget kita ngobrol-ngobrol lebih jauh Kang Ep, kita ini ketemunya kalau nggak di Facebook, di WhatsApp group, di IG, komen di YouTube, bangsa gitu-gitu ya. Nah, sekarang ini salah satu netizen radikal ini, salah satu gitu. Netizen garis keras yang selama ini sangat support, sangat mendukung Pro Media Innovative Solution Channel. Gimana Kang Ep selama ini mengikuti YouTube Pro Media? Ini luar biasa nih channel nih. Ya, banyak banget hal-hal yang sebetulnya simple dalam dunia audio pro ini terangkat, tapi yang sering kita lupakan gitu. Gitu ya. Wow. Karena pada melupakan basicnya. Basicnya bener. Ini kita main canggih-canggihan, basicnya keteteran. Gitu. Setiap hari sudah ngejob, setiap hari engineer di mana-mana, setiap hari mixing di masjid, di gereja, di multifunction room, di live konser, tapi kadang-kadang melupakan dasar-dasarnya. Dasarnya banget. Nah, itu dia. Ini luar biasa karena nggak semua namanya YouTube channel itu yang walaupun bermain di bidang audio pro ini yang mau bahas itu. Karena mungkin ilmunya ecek-ecek gitu kan rasanya, padahal atau mungkin justru karena kita ilmunya ecek-ecek taunya dasar-dasar gitu. Jadi kita taunya yang dasar-dasar gitu. Jadi bahasnya sekolah dasar terus gitu. Nggak naik-naik. Nggak naik-naik kelas gitu ya. Tapi kadang-kadang memang itu kita perlu Kang Ep. Kita harus reminder, mengingatkan sahabat-sahabat, teman-teman netizen se-Indonesia Raya supaya kita terus memperkuat pondasi kita. Betul. Karena semakin kuat pondasi kita itu menentukan seberapa tinggi gedung bisa kita bangun. Oke. Ya kan? Setuju banget. Achievementnya kita seberapa tinggi itu tergantung dari basicnya gitu. Ya betul. Kalau basicnya pondasinya kurang kuat, rapuh ya kayak bangunan juga sama. Itu dia. Nah kadang-kadang orang juga melupakan gitu Kang Ep, dasar-dasar ilmiah, keilmuan yang sangat mendasari dalam dunia pro audio. Nah, Kang atau Ep, begini Bang, kayak kalau basic itu kan memang lebih banyak ke ilmu ya. Ya. Kayaknya itu buat mereka atau buat beberapa orang tuh rumit kayaknya. Aduh belajar fisika, aduh belajar ini. Padahal kan itu juga hal yang basic ya. Nah, yang benar-benar di dalam dunia ini ya
mestinya walaupun orang bukan orang fisika, kalau saya kebetulan basicnya fisika kan di Nah, ITB. itu yang saya mau bahas, Kang Ed. Itu karena pengalaman kita ya, bikin basic audio training kemarin di Semarang. Topiknya itu nggak jauh-jauh, kita cuma bahas sine wave. Sine wave, Akhirnya itu mencelikkan mata banyak netizen bahwa Jadi gini, trek gitu ya ya. ilah, ternyata itu dasar dari audio itu fisika sekali ya. Sinus sekali ya gitu ya. Ternyata yang sudah mixing bertahun-tahun Baru nyadar. dasar sine wave-nya aja belum ngerti gitu ternyata. Bahwa semuanya itu ada dasar ilmiahnya. Nah, bagusnya ini adalah latar belakang Kang Naep. Sebelum menjalani dunia pro audio ini, boleh cerita latar belakangnya dulu Kang Naep. Oke, kalau cerita masa lalu saya memang hobi. Oke. Nah, dari audio itu dari zaman kecil malah. Ya. Jadi saya punya ayah itu masih punya radio tabung. Oke. Nah, terus kalau kadang-kadang bikin speaker taruh di gentong gitu. Ya. Jadi terus Supaya lagi gaung gitu ya, kan petani keluar. juga, bapak saya kan kepala sekolah petani juga, lagi jemur padi dengerin radio juga. Jadi memang dari awal udah kebentuk lah. Jadi bahkan saya mengalami perpindahan antara dari audio mono ke stereo itu ya. Dari tadinya kompo yang jadul-jadul itu ya, yang dua ini tip deck yang tekan dari atas gitu, sampai yang sekarang ini ya sangat menikmati. Di SMA itu udah mulai ngerakit-rakit. Gitu. Nah, waktu ke kuliah, di kuliah karena saya masuk di Fisika ITB, ngambilnya instrumentasi elektronik. Dasarnya memang dari Fisika ITB. Gitu. Siap. Nah, kalau cerita soal Audio Pro, sebetulnya saya di Audio Pro itu baru terjun mungkin 2009. Saat itu pernah diriin label soalnya. Oh, jadi backgroundnya juga label musik juga. Label musik. Waktu itu lagi rame-ramenya RBT. Oke. Tapi setahun kemudian RBT-nya ditutup. Hilang gitu ya. Nggak boleh lagi kan. Oh, jadi labelnya lebih banyak ke ini ya, ke konten-konten untuk RBT ya, ringback. Iya, tapi ada beberapa talent artis penyanyi yang udah sempat kita ini juga kita. Genrenya apa tuh waktu itu? Pop, ada rock, pop, ada dangdut. Oh gitu. Bebas-bebas waktu itu. Oke. Nah, seberapa banyak fisika keilmuan yang dipelajari di ITB ini ngefek banget di dunia pro audio? Ngefek banget gitu, karena di fisika itu di ITB itu kita boleh ada ambil mata kuliah pilihan. Oke. Nah, pilihan itu boleh kemana aja. Misalnya saya fisika ITB mau pelajari seni boleh. Ada mata kuliah yang boleh bisa diambil. Saya waktu itu ambil ke teknik fisika. Jadi kan saya di MIPA nih ceritanya, fisika murni. Ambil teknik fisika itu saya ambilnya akustik bangunan. Karena saya merasa waktu itu kayaknya ini akan support gitu, akan support hobi juga, akan support juga mungkin kalau ke depan jadi profesi lah gitu. Dan memang akhirnya tanpa disadari ya hobi jadi profesi gitu. Gitu ya. Itulah kenikmatannya. Betul. Gitu. Pekerjaan yang paling nikmat, yang paling hebat itu adalah hobi yang dibayar. Nah, itu setuju banget. Saya mau selonjor, mau tidur di bawah panggung persiapan atau instalasi, tapi kita melakukannya dengan happiness gitu loh. Karena kalau kerja itu bahagia itu hasilnya beda. Betul. Nah, gitu ya. Cuma ada cerita lucu juga. Dulu saya mainnya kan di audio home ya high end kayak gitu, dan kebetulan juga saya sempat bantu Pak TG Chandra Gojali. Oh, oke. Di majalahnya. Audio Pro. Oh, di majalahnya di Audio Pro enggak. Tapi sama Audio Pro kayak Bayin gitu saya kenal banget gitu. Saya mainnya di audio gitu ya. Nah, di 2009 baru masuk coba-coba audio. Karena waktu itu saya agak sama Audio Pro tuh apaan sih buat main kenceng-kencengan doang lah gitu. Jeduk-jeduk aja ya gitu. Mungkin pada saat itu juga belum sampai ke arah clarity kan. Tapi ke sini-sini aku bilang, ini kok makin enak gitu suara tuh gitu ya, makin clarity-nya makin tercapai gitu mungkin. Nah, dari situlah mulai saya juga coba di Audio Pro gitu. Oh, jadi malah dasarnya fisika lalu juga mulai nyentuh ke high end, jadi musik audio yang lebih ke home lah gitu high end ya, gitu ya. Terus baru mulai masuk ke pro. Nah, pro ini saya sebetulnya waktu masih mahasiswa itu sempat punya bisnis. Itu instalasi untuk home theater. Ya, termasuk juga ada sedikit lah karaoke kayak gitu ya. Itu waktu sekitar sebelum 98, 96 lah saya mulai. Ya, lalu di 2017 saya bikin klub motor. Muslim Biker United. Waduh. Kerjaannya itu kalau touring,
itu mesti mampir masjid kalau pas udah waktu sholat. Nah, disitulah saya mulai masuk masjid ini. Kok gini ya suaranya? Itu awal cerita kita masuk ke masjid ya gitu. Kok begini suaranya gitu. Kemudian saya coba cari-cari informasi gitu ya. Oh ternyata memang belum banyak yang garap sound masjid gitu. Akhirnya di 2019 saya bersama Masjid Salama ITB ngadain pelatihan sound masjid untuk marbot. Oke. Gitu. Waktu itu saya belum kepikir jadi profesi installer, Bang. Ya. Akhirnya dari yang ikut itu banyak juga yang minta tolong. Tolong dong Kang Ep dibuatin sistemnya gitu. Ya udah, saya buatin sistemnya nih gitu. Tapi banyak yang keliru. Beli alat keliru, masang keliru, setting juga apalagi gitu. Saya kepikir apakah ini calling dari yang Maha Kuasa nih gitu. Panggilan gitu. Ya udahlah saya cobain masuk. Alhamdulillah terus berlanjut dan gitu. malah jadi berkah. Jadi berkah gitu. Betul. Jadi kalau kita bekerja dengan ketulusan, kita dengan happiness, kebahagiaan gitu ya, itu jadi berkah. Betul, gitu. betul. Akhirnya saya bikin positioning. Ya. Tetap yang kita garap adalah seputar masjid dan pesantren. Jadi nggak garap ke yang lain-lain lagi. Biarin aja itu deh. Udah ada yang garap juga kan. Jadi saya positioningnya di situ aja. Akhirnya terkenal sekarang dari tukang sound masjid. Nah itulah netizen se-Indonesia Raya. Akhirnya muncullah buku Sound Buruk Jemaah Ngantuk, Sound Jelas Jemaah Antusias. Mana tepuk tangannya netizen se-Indonesia Raya? Nah ini sampai Kang Ep jadi nulis buku Panduan Dasar Menata Sound Masjid yang Baik dan Benar. Gitu ya. Jadi kalau netizen mau mendapatkan bukunya gitu gimana caranya Kang Ep? Boleh japri-japri nanti. Japri, nanti ditulis di bisa bawah. langsung tulis saja di nomor ini atau hubungi Markom Promedia sama Kang Ep juga langsung bisa gitu ya. Supaya bukunya juga bisa jadi berkah. Ini ada banyak gambar-gambarnya. Ini ada ceritanya juga alasan kenapa bikin buku. Kan kalau pelatihan sound masjid itu maksimum 100, 200 gitu ya. Setahun paling juga 1-2 kali ngadain. Saya pikir tuh, aduh ini gimana supaya ilmunya lebih menyebar cepat gitu ya. Akhirnya saya bikin buku. Dan alhamdulillah ini 10 hari bikin bukunya. Waduh, mantap itu. Keren, 10 hari lagi kebut. Jadi bisa secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan dan insya Allah. Iya, secara akademik pun yang nulis juga fisika ITB gitulah. Jadi dasar-dasar keilmuannya ada gitu. Ya. Sebagian besar dari guru kita. Raja terakhir. Raja terakhir pokoknya gitu ya. Nah, Kang Ep, sebetulnya problematika sound masjid ini kan sebetulnya waduh, sudah rahasia umum kebanyakan. Nah, kira-kira dari pengalaman sekian tahun ini kalau diperes apa saja yang jadi keluhan di dalam sound system di masjid? Di masjid. Itu yang paling utama itu adalah masalah ketidakjelasan suara. Wes, ini udah paling sering itu. Paling sering aduh kok ini imam tuh ngomong apa ini? Penceramah tuh ngomong apa gitu ya. Makanya gini, kuping kita ini kan kalau keadaan kejelasan suaranya buruk ya, jadi ngantuk tuh. Karena apa? Pasti. Pertama kan dia mesti mikir dulu nih. Ini penceramah ngomongin apa? Ya. Ya. Habis gitu dia ngomongin habis itu baru dia memahami konteksnya. Ya. Oh, halal haram gitu ya. Jadi hukum-hukumnya ke syariat agamanya baru ke situ. Jadi 2 kali kerja akhirnya lelah kita. Nah, itulah yang dibahas kemarin kita di konten Fletcher and Moon Sound Curve gitu. Itu awalnya dulunya ada seorang profesor yang mengajar tapi mahasiswanya nilainya jelek semua. Nah, kenapa ya gitu? Kenapa? Karena waktu zaman itu di Eropa, di Amerika gitu ruang kuliah itu sangat tinggi, lalu tempatnya bergaung, betul-betul yang bangunan-bangunan lama. Ternyata problemnya mahasiswanya itu nggak bisa mendengar dengan suara yang jelas. Nah, inilah hal yang terjadi juga di masjid jamaah. Ya udahlah, pokoknya asal setor muka aja deh ini sholat gitu ya, tapi nggak dengar pesan yang detailnya. Kadang ada joknya gini Bang, kalau lagi sholat Jumat ya, karena dia saking ngantuknya gitu. Jadi saat khatib berceramah ngantuk, tiba-tiba tepuk teman, sholat tuh. Dia bilang, ini aliran apa ya? Kok tiba-tiba langsung sholat gitu? Berarti ketiduran.
Itu. Jadi memang yang jadi perhatian saya itu salah satunya itu ketidakjelasan. Keduanya lagi dari segi peralatan. Peralatan. Saya tuh agak miris juga lihat, oh ini masjid kok pakai, kebayang dong speaker mobil yang dikasih box yang bentuknya oval taruh di sudut. Ya walaupun bagaimana saya mengkategorikan sound masjid ini sama dengan Audio Pro. Karena dia kan ada proses live. Ya. Nggak ada imam pakai playback, azan pakai playback. Di masjid nggak ada. Nah, tentu saja peralatan sound system yang paling tepat untuk di masjid ya profesional audio. Seharusnya Gitu. begitu. Iya. Makanya ada joke kemarin itu, orang Kristen itu minoritas di Indonesia. Kalah mulu pokoknya di Soundnya Indonesia. bagus ya. Menangnya cuma satu doang. Sound systemnya. Kristen di mata orang Islam banyak kalahnya. Dari segi umat kalah, dari segi frekuensi ibadah kalah. Satu-satunya peluang orang Kristen bisa menang dari segi ibadah adalah sound systemnya. Saya ngakak habis dengan itu. Sound systemnya doang yang menang orang Kristen itu gitu ini ya. Tapi di masjid yang kalah sound systemnya mulu gitu. Betul. Yang pertama karena suara nggak jelas, yang kedua karena peralatan yang minim dan mungkin juga salah spek gitu ya. Iya, salah spek. Kedua juga ya sebenarnya gini. Si sound system di masjid ini agak unik, Bang. Ya, jadi berbeda dengan untuk sound room, untuk misalkan di kafe gitu ya. Karena ada satu fungsi yang mungkin berbeda dengan ini adalah bahwa tata suara masjid ini harus bisa menghadapkan pendengaran ke kiblat. Akibatnya apa? Loudspeaker harus berasal dari arah depan. Iya dong. Gitu. Tidak boleh ada yang berada di belakang. Karena kalau lagi di belakang, dia lagi sholat, dengar suara imam di belakang pasti ganggu kehusuan sholat. Loh, imam kok ada di belakang? Mau dia nyadari atau enggak pun pasti ada. Otak kita tuh bisa mendeteksikan arah datang suara seperti itu. Itulah sebabnya kita manusia diciptakan kupingnya ngadepnya ke depan. Gitu. Makanya kalau supaya suaranya dari belakang, kupingnya ngadepnya ke segala arah gitu loh. Iya, nah itu salah satu gitu. Satu, keduanya kan harus bisa menyampaikan tadi informasi yang jelas. Jangan sampai, kalau saya joknya begini, jangan sampai ucapan Bapak di Garut. Yang kebetulan saya orang Garut nih, simpelnya gitu aja lah. Bapak di Garut terdengar jadi kelapa di parut. Bahaya kan? Kejelasan suara. Kedua juga dia harus mencukupi energinya. Baik dari segi kekerasan suaranya juga penyebaran energinya. Jadi ada yang harus semua di wilayah itu sedapat mungkin dapat energi yang tidak terlalu berbeda gitu. Itulah perlunya speaker placement yang tepat. Penempatan titik-titik speaker yang merata di segala arah. Yang keempatnya baru di situ ada menghasilkan rasa audial yang unik. Karena masjid ini nggak bisa seperti studio rekaman. Masjid akan terasa megah, terasa agung itu, dia tetap harus ada reverbnya. Bicara reverb, dia tapi tidak boleh berlebih. Kan reverb nanti kaitan sama artis 60 dB RT60 atau waktu dengung. Nah ini juga si masjid ini harus masuk dalam kategorisasi yang dia tidak terlalu panjang waktu reverbnya, tapi juga tidak boleh mati. Gitu, karena nanti berasa tidak khusyuk, berasa tidak kehilangan soulnya, kehilangan rohnya dari masjid itu sendiri. Itulah gitu. yang sama sebetulnya kayak misalnya katedral, misalnya gereja-gereja lama atau ruang-ruang orkestra, bahkan sengaja dibangun seperti aula simfonia, bukan di treatment akustik yang dead seperti bioskop atau seperti studio Promedia ini. Hilang habis. Kenapa? Karena buat demo speaker. Karena kalau mantul-mantul ya kita nggak dengar suaranya. Bukan suara aslinya berarti. Bukan suara aslinya. Nah, kenapa di masjid itu terjadi gaung sebetulnya? Apa sih definisi gaung atau orang awam ngomong echo gitu tuh apa? Sebetulnya adalah pantulan yang beraturan. Betul. Karena mantul terus beraturan terus gitu. Lama-lama nggak habis-habis. Lah itu kalau omongan vokal masih cepat habis. Bayangin kalau gitar bass deng 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 deng. Itu kan gulung terus itu kan kalau nggak habis-habis kan. Nah, itulah
yang disebut definisi sederhana tentang echo. Dan itu yang terjadi di masjid ya. Iya, Kang jadi Eb, ya? 4 fungsi itu yang harus kita penuhi gitu. Nah, makanya dari segi tadi placement speaker jadi ya. Ya. Makanya kemudian ke arah teknisnya kalau kita bahas ada 4 faktor yang saling mempengaruhi. Yang mempengaruhi banget. Yang paling pengaruh banget itu adalah satu udah tetap akustik ruangan. Akustik ruangan. Saya Ini mendapati ruangan yang dia pasangin, sorry ya, sound systemnya itu hampir 1 miliar, tapi ini kita nggak bisa dengar Akustiknya apa, nggak ditreatment nggak ditreatment apa-apa Aduh. ya. Gitu. Dan itu terjadi karena masjid biasanya, mohon maaf ya, buat teman-teman yang di arsitektur juga, seringkali lebih mementingkan visual. Ya. Apakah itu dari segi bangunan dia pakai kubah, Ya. Kemudian bahan-bahannya, Ya. ada marmer, ada kaca atau apa gitu, sehingga si sound system ini, terutama akustik itu menjadi dikesampingkan. Nanti ikut aja lah katanya kalau udah beres udah lain cerita, kita pemadam kebakaran. Suruh benerin sesuatu yang sudah rapi. Udah rapi gitu kan. Nah. Kita bongkar lagi, mikir kalau kita pasang treatment, apa kuat nih konstruksinya? Jangan-jangan nggak kuat, takutnya rubuh sama macam. Jadi banyak pertimbangan yang setelah kalau udah jadi malah ditambah mahal gitu. Disitulah perlunya kolaborasi kontraktor interior dengan akustik supaya bisa sinergi antara akustik dan estetik. Itu dia. Jadi akustikalnya tercapai. Tepuk tangan dulu dong. Waduh, estetiknya juga indah gitu kan. Betul, setuju banget. Ini gitu. sering banget yang kaidah-kaidah dasar yang tidak diperhatikan gitu ya. Waktu ngerencanain bangun masjid. Saya dapat di Bandung tuh malah ada masjid yang kelihatannya unik, setengah bola, blok sekelilingnya kaca. Waktu saya tidak undang sama pengurus masjidnya, udah lihat berjejer aneka macam speaker di depan. Udah nyobain ini, oh pasti. Saya bilang udah give up kan. Saya bilang ya masih treatment. Udah jelas satu dari konstruksi aja kan. Kalau kita lihat dari ilmu tadi gelombang gitu ya. Kan yang bentuknya kubah itu yang dome itu paling jelek. Pasti karena ada focusing juga kan, iya ada focusing juga. Nah, kedua yang limas, yang paling oke yang datar. Gitu. Sudah dome, sudah limas, lalu hard surface, solid surface. Semua. Jadi nggak ada yang menyerap, yang absorber gitu ya. Jadi mantulin semua karena permukaan keras, kaca gitu. Kaca. Nah, itu kadang-kala ada ya itu tadi terlalu mementingkan unsur visual, melupakan akustiknya gitu. Nah dari situlah saya kemudian mencoba. Kalau pelatihan di masjid itu ya kita adain pelatihan sekarang udah 7 kali nih. Kita ngadain pelatihan. Itu selalu nomor satunya kita kasih pemahaman tentang akustik dulu. Makanya ada benderanya ini apa judulnya? Bangun suara akustika. Ya. Sorry kalau nggak kebaca gitu ya. Masjidnya cantik, suaranya ciamik. Kalau nggak kebaca mesti di zoom in gitu ya. Karena ini kegedean subwoofer. Ini single 21 inch, 2100 LFC. Gak salah, bener. Gitu. Ini horek soalnya ini. Horek. Tuh, langsung ada nomor teleponnya, silahkan hubungi gitu ya. Netizen se-Indonesia Raya. Ini adalah pembahasan yang amat sangat kita hadapi setiap hari. Di jamaah masjid dimanapun gitu, apalagi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia gitu. Masjidnya hampir 1 juta bang. Itu dia, masjidnya hampir 1 juta. Itu data dari DMI itu 800 sekian yang tercatat ya. Tercatat itu belum yang langgar musola. Waduh, udah 1 juta lah ada gitu. Itu ketua Dewan Masjid kita Pak JK pernah bikin statement. Ya, bahwa 80% kegiatan di masjid itu adalah mendengarkan. Iya. 20 selfie. Tapi sumber suaranya malah nggak diperhatikan. Tetapi beliau juga kapan lagi 75% masjid di Indonesia itu sound systemnya sangat buruk. 75% loh gitu. Nah dari situ ya itulah kemudian saya dengan juga guru saja Pak Joko gitu ya dari ITB. Pak Joko Sarwono ya. Tuh, kita sahabat saya itu punya misi untuk terus menyebarkan ini gitu, menyebarkan tentang pengetahuan atau tentang awareness lah ya. Minimal pengurus masjid itu belum ada duit tapi udah ke depan lah kita anjurin ini gitu perbaikannya. Karena kadang lagi nih pengurus masjid itu kalau nggak paham juga dia lebih memilih sakit kepala terus. Ya dikomplain sama jamaah, kok nggak jelas kok ini, tapi nggak mau mencoba gitu gimana memperbaiki. Padahal kan
kita kan bisa bertahap tuh akustik Iya, tuh. iya. Mau plafon dulu, mama. Tapi ya semua mesti kita lakukan dengan cara yang benar. Kita ambil data dulu. Iya. Ya, kalau saya biasa tuh ambil data dulu. Berapa sih waktu dengungnya, berapa C50, D50 kejelasan sama clarity-nya kayak gimana gitu ya. Bagaimana cara pengambilan data samplingnya yang Kang Eep lakukan selama ini? Kalau itu sih mudah sebetulnya. Gimana aplikasinya? Saya sih gunakan aplikasi yang gratis sebetulnya. Ya, ini Iya. tips and trick ya buat REW ya, netizen REW ya dimana-mana. itu. Kita bisa menggunakan yang integrated measurement. Oke. Jadi kita bawa yang speaker dodecahedron itu. Oke. Ya, atau ya kadang-kala kalau tempat jauh saya pakai balon. Ya. Balon yang hampir diameternya 1,5 kita ledakin, kita rekam. Jangan lupa. Iya, jangan lupa Pakai nutup pengaman. kuping. Nah itu kita ledakin, ambil sampelnya, kita olah data. Nanti keluar tuh. Untuk mendapatkan artinya gitu maksudnya. Artinya betul, Iya. arti juga, nanti juga EDT-nya ada, Iya. time-nya ada, kemudian C50, D50-nya clarity sama definition juga dapat. Nah, Jadi itu arti itu reverberation time ya, netizen. bahkan ya. bisa dapat kalau misalnya kita samplingnya kan misalkan ruangan besar, masjid besar kan ada beberapa titik tuh. Ya. Di titik tertentu kalau kita lihat gelombangnya bisa ketahuan oh di sini ada flat echo gitu, ada Oke. pengulangan. Oh ini cuma reverb aja gitu. Jadi flatternya ketahuan, Ketahuan. reverbnya di mana Dari ketahuan. situ barulah kita putuskan nanti di mana nih yang mau kita treatmentnya, mau di frekuensi berapa yang ini Ya. atau mau all band misalkan gitu, Ya. mau kita ambil general boleh karena sebenarnya masjid agak lebih simpel sih bang. Ya. Karena masjid itu kan di sana mainnya speech aja. Nah, Gitu. itu loh padahal. Sebetulnya nggak perlu lebih ini nih. susah, makanya gitu loh. Sebetulnya di treatment di masjid itu kan jauh lebih sederhana Iya. karena banyak main di baby cry, frekuensi. Gitu ya, kemarin yang dibahas. Iya, itu. betul. Maksudnya frekuensi vokal gitu lah ya, di betul, 1 betul. kilo ke atas gitu ya. Kebanyakan di situ. Sementara kalau gereja, multifunction room, Ada live concert, itunya. itu kan betul-betul 20 kilo tuh. bassnya, Bass juga. mid-nya gitu ya. betul. Itu jauh. Dan frekuensi yang paling sulit dikendalikan itu sebetulnya adalah frekuensi low. Low-nya. Makanya kalau di masjid itu sebetulnya jauh lebih enak karena Betul. vokal manusia ada di mid frekuensi. Nah itu juga yang mendasari lebih mudah itu karena gini, kalau di studio pasti kan kita harus mengupayakan si studio ini punya karakter yang ya katakan tadi flat ya. Ya. Tidak boleh ada penambahan frekuensi manapun. Harus jujur gitu kan Ya. si ruangan ini gitu. Kalau masjid saya pikir nggak perlu. Kita Ya. bantu sama EQ aja. Oke. Kan lebih simpel ya gitu. Daripada kita mengusahakan ruangan masih sebesar itu Ya. harus benar-benar flat kan jadi cost-nya juga lumayan Ya. gitu. Ya udah saya berpikirnya waktu itu tuh ya udahlah kalau untuk urusan frekuensi kita manfaatin EQ aja. Ya, gitu. itulah the real function of equalizer. Yes, sir. Jadi tinggal kita treat aja, kita tweak di frekuensi mana yang kita perlu lakukan boost atau pengurangan gitu ya. Berdasarkan respon dari ruangan tersebut Betul. gitu kan ya. Nah, ya itu juga saya juga menggunakan alat bantu teknologi. Oke, apa itu? Kita menggunakan RTA. Ya. Apakah ada teman-teman pakai smart light atau bebas. Bahkan kan suka kasih contoh ke teman-teman masjid itu ya gunain aplikasi di Android aja deh. Cuman kalau mau bagus mikrofonnya yang standar lah gitu, jangan mikrofon measurement handphonenya. Ya misalnya, bener gitu. Sekarang udah yang banyak ya. Udah basic juga banyak itu. Tuh. Kita ada Bayer Dynamic MM1 itu yang kelas murah. Sekarang Behringer juga ada yang murah. Ada tuh. Kalau mau yang kelas atas kita ada juga Artworks. Itu jadi standar dari para sistem engineer seluruh dunia buat nodong karena supaya ini mikrofon yang paling jujur di range frekuensi yang betul-betul membaca frekuensinya dengan detail. Nah, itu salah satu selain juga kita untuk mendapatkan Respon objektif frekuensi. yang objektif Oke. dengan alat ukur gitu ya. Oke. Itu juga salah satu trik buat saya untuk meredam pengurus masjid, Bang. Apanya yang diredam? Ya. Komplainnya atau apanya? Pengurus masjid misalkan beberapa orang tuh kata satu ini kurang treble, ini kurang ini. Nah, yang kata yang bendaharanya masih muda, kekencengan. Nah, makanya saya selalu menggunakan alat ukur. Ini sekian Ya. desibel. Standarnya kan biasa kita ukur dulu background Ya. noise kan, berapa nih? Ya kita naikin lah pas 10 dB gitu. Kalau masih nggak kerasa juga ya maksimum naikin 15 dB dari background noise. Dan tetap kita maksimumnya berapa nih? 80 atau 85. Karena tetap kan kuping kita juga ada aturannya kan, nggak boleh terlalu kencang gitu. Saya pernah ketemu masjid, saya mundur ke belakang.
Udah di bawah speaker, udah kenceng banget gitu. Ya, Udah ya. kenceng, setelannya frekuensinya high lagi ke atas. Nah. Wah, kuping langsung. Nah, kenapa begitu? Nah, itulah yang kemudian tadi mendasari satu, akustiknya mesti kita tata dulu. Ya. Yang kedua, pemilihannya udah jelas tadi ya. Ya. Pakai yang pro. Ya, jangan pakai home audio, pakai kompo. Ya. Termasuk jangan pakai yang parkiran audio. Beda itu Iya, karakteristiknya kan gitu. Iya. Kemudian ada lagi yang ketiganya penempatan tadi Bang, benar. Speaker placement. Speaker placementnya mau di mana? Nah, itu saya selalu sampaikan teman-teman, coba gambarin dulu, ukur dulu. Ya, denah. Ya, layout bikin ruangannya. denah dulu. Ya, ya. Ya, walaupun misalkan nggak pakai software gitu ya, tapi paling nggak nempatin ininya tuh udah Proper proper dulu. lah di mana Ya, gitu. Benar. Ya, jangan misalkan ya saya juga hindari misalnya jangan sampai naruh speaker di pojokan. Ya. Karena kan di situ pasti low-nya naik berapa dB ya kan Ya. gitu. Dan itu terjadi Bang. Waktu saya pernah diundang satu masjid, Kang, boleh nggak ngisi kajian ilmiah lah di masjid, bahasan sound system masjid. Ya udah boleh. Di situ selesai kajian, pengurusnya minta bantuan. Kira-kira di sini nih masjid yang sekarang nih, yang nggak ngeluarin duit, tapi ada perubahan lah. Ya. Udah. Saya bilang ini pindahin nih, speakernya kan di sudut nih, di sudut. Pindahin ke tengah, ke deket tiang mihrab itu. Nah, yaudah. Pindahin laporan. Langsung improve. Langsung katanya kok Improve. tambah lebih jelas katanya. Ternyata low-nya udah jauh berkurang kan gitu. Itu Lebih yang jelas. banyak nggak disadari orang Iya. awam. Karena makin di pojok itu kan ngumpul gitu kan ininya kan. Gitu. Dan kalau nggak salah tuh naiknya apa 6 dB ya kalau nggak salah satu. Ya. Kalau kita nempel ke dinding 1 6 dB, nempel ke dinding 2 kan 6 dB lagi, nempel ke dinding atas pojokan. Nah. Atau kalau saya pasti kalau di pojokan beda ya. Ya, ya. Dengan yang di tengah semacam. Ya. Itu laporan dan katanya masjid yang lain ngikutin. Nah, Wah, mantap. pindahin. Itu yang pertama. Solusi sederhana. Ternyata speaker placement menentukan Menentukan sekali. kualitas Tuh. yang dihasilkan. Nah, ketemu di pojok pindahin. Nah, ada lagi yang masang di belakang. Itu salah satu masjid yang saya tangani juga dan lucunya masjid itu menggunakan subwoofer. Oke. Nah, pas masjid tersebut yang punya aliran yang musik haram. Ya kan? Saya tanya, "Tad, di sini boleh main hadroh nih atau rebana?" "Oh, enggak, di sini kan musik haram." "Nah, kenapa dipasangin subwoofer?" Saya bilang. Ustadz itu juga ngerti. Saya juga bingung, Kang, kenapa ini dipasangin subwoofer? Dipasangin subwoofer 4. Nah, tapi pasang ini juga pasang apa, dia pakai yang semi array gitu ya. Ya. Di depan 2, di belakang 2. Komplainnya itu memang tengah-tengahnya nggak dapat. Masjidnya lumayan besar, 25 ke 25 lah. Di tengah-tengah nggak dapat. Saya bilang, ya memang penempatan placement. Dan itu masjid, waktu saya datang pertama kali itu, saya nggak garap masjidnya, garap aulanya. Ya. Karena beda pengurusnya, maksudnya beda yang PIC-nya gitu. Saya Ya. bilang, "Tad, itu kenapa nggak dikasih ke saya aja? Saya garap." "Oh, itu mah udah dikasih ke orang lain." Ya. Ya. Tapi saya ngomong, nah itu pasti bermasalah. Karena itu penempatannya di depan sama di belakang, di Depan, ya. Ya. Udah pasti yang di sini merasa imam pasti dari belakang. Ya. Yang paling tengah-tengah kan dari depan nggak dapet. Iya, nggak dapat semua. Nah, itulah beberapa solusi, bukan hanya penempatan speaker, tapi pemilihan jenis speaker itu juga Gitu. penting, Tuh. gitu kan. Ya, contohnya ini nih, ini kalau namanya surface Surface mount mount, speaker, ya kan? Ini surface mount. Jadi Ini boleh memang saya majuin langsung, ya? boleh. Ini Oke. langsung nempel di tembok, kabelnya udah ready. Tapi untuk yang tadi Kang Eep cerita, dari belakang nggak dapet, dari depan juga nggak dapet, karena memang areanya yang sangat luas, bisa menggunakan Tuh. ceiling speaker, tapi ceiling speaker yang pro. Ini Ya, bayangin ini 8 inch, tapi kualitasnya betul-betul sama kayak speaker yang boxing. Boxnya ada, resonansnya juga bener, untuk ngisi di titik-titik yang di tengah gitu Atau kan. Ya, digantung, supaya rata. Bang. Nah, kalau gitu. Atau Tapi itu misalnya kadang-kadang gantung. suka bentrokan sama pemilik masjid. Aduh, kalau digantung Ya. katanya kurang bagus gitu. Ya. Tapi kalau saya selalu berusaha untuk bisa digantung. Makanya kalau Dan- yang tuh. mau nonton itu tuh di konten kita di Masjid Agung Bogor itu kan ya, itu kan kita pakai Evit yang model surface mount seperti ini, ada beberapa titik secara bentuk surface-nya juga manis, cakep gitu Betul. ya, tetapi juga merata bener-bener. Kenapa? Ini bisa mau ditidurin, mau diberdiriin, terus low-nya dia juga bisa ada yang double juga, jadi bisa Ya. tebel untuk Betul, low mid vokalnya itu masih tetap Dapat lah, iya, betul. Dan ini juga kalau dari segi teknologi atau tipologi speaker,
kita bebas bisa gunain yang low impedan, mau high impedan gitu. Kalau mau ngejarnya kemudahan instalasi biasanya kan pakai high impedan. Ya, nah Ya ini kan, kita bahas dulu nih netizen. Sebagian besar, kebanyakan gimana Kang Penggunaannya di masjid itu lebih banyak high impedance atau low impedance selama ini? Kalau yang saya lihat teman-teman sih, saya lihat sih hampir inilah berimbang, Oke. berimbang gitu ya. Kalau ambil mau mudah, pakai yang high impedance. Cuman saya mesti katakan sama teman-teman mesti hati-hati. Ya. Karena high impedance itu sangat dipengaruhi oleh quality transformernya. Pasti. Nah, kalau transformernya nggak bagus, ya jangan salah juga nanti Sound quality soundnya itu agak kerasa apa yang kayak ngelayang gitu Iya, gimana iya, ya? nggak detailnya, nggak detail clarity-nya, gitu, nggak gitu jelas ya. Ya itu tidak disalahin juga karena ada memang beberapa brand yang memang peruntukannya bukan untuk itu, tapi digunain ya. juga di masjid, Bang. Ya. Ya kan, jadi ya bisa dibuka lah. Kalau bisa kita buka, trafo cuma segede Iya. gimana kecil gitu Ah, kan. Dan saya udah dari dulu kan main high end. Ya. Audio tabung tuh trafonya kan gede, Bang. Apalagi yang zaman dulu-dulu gitu Iya. ya. Waduh, trafonya masih Trafonya real, aja bener. udah harga 2 juta sendiri real- tuh. real banget Sekarang itu. dengan harga loudspeaker 300 ribu, kebayang kan trafonya harus kayak gimana. Ya. Jadi saya tidak anti dengan apa high impedance, tapi saya selalu bilang hati-hati dengan memilih produknya. Ya. Harus yang benar-benar berkualitas, si trafonya juga harus benar-benar yang bagus gitu ya. Nah, tapi kalau saya pribadi, karena masjid yang saya tangani belum pernah yang besar-besar, Bang. Jadi selalu di dalam itu selalu pakai low impedance. Ya. Ya, dengan harapannya mengejar lebih ke clarity-nya, ke ini gitu ya. Barulah yang di luar karena kabel juga jauh yang ke menara, itu saya gunakan yang high impedance. Atau yang misalkan buat yang di teras-teras lebih simpel kan kalau pakai dengan jaringan high impedance satu kabel bisa untuk cover. Ya, karena kalau high impedance itu tarikannya bisa mau panjang berapa panjang betul. silahkan, terus bisa ngelingnya juga bisa lebih banyak gitu ya. Hitungannya kan mudah dengan power ampli berapa 100 watt, speakernya 5 watt, berarti tinggal dibagi aja. Tinggal dibagi. Berapa jumlah speaker yang bisa dikoneksikan dengan hanya satu. Jadi teman-teman netizen se-Indonesia Raya kan mungkin masih ada juga yang awam nih Kang Kita perlu jelaskan apa bedanya high impedance dan low impedance. Betul. Gitu. Karena high impedance tadi yang dibahas Kang harus perhatikan benar-benar trafonya karena bermain di 70 dan 100 volt gitu ya. Kalau Jadi yang pentingnya itu. Low impedance kan paling di maksimum di 30-an ya, 30 volt lah. Ya. Dan memang tipologi amplifiernya berbeda. Satu kan penguat arus, yang satu lagi buat penguat tegangan. Satunya bermain di arus, satunya bermain di tegangan. Gitu. Makanya plus minusnya ada. Ada. Memang high impedance lebih ngirit. High impedance bisa muat speakernya lebih banyak gitu ya. Tapi sound quality pasti berkurang. Ya kalau high impedance itu kalau secara teknis mirip sama tegangan listrik lah. Ya. Ya kan dari tegangan yang tinggi itu masuk ke trafo dulu. Aja pokoknya. Nah, ya kan trafonya bisa berapa banyak tuh. Dari tadinya mungkin berapa sih tegangan itu mungkin di atas 300 ya. Ya. Kalau yang di 3 kabel itu udah sampai ke rumah kan 220. Ya. Itu pakai trafo. Jadi sama. Jadi dari ampli dikirim 100 volt, ada berapa speaker, dari speaker diturunin tegangannya. Prinsipnya begitulah mudahnya. Makanya kualitasnya juga nggak bisa we cannot expect too much gitu ya. Jadi nggak bisa terlalu banyak kita harapkan gitu. Tapi kalau low impedance, yang pasti kabelnya juga nggak bisa panjang banget gitu ya. Tapi kualitasnya jauh lebih bagus. Bagus. Dan dari segi, saya sih kalau ngebandinginnya betul di bagian clarity-nya aja yang kerasa Gitu itu ya. Jadi solusinya dari Kang tadi bagus ya. Jadi ya solusinya adalah kita mix saja. Di-mix, sesuai betul. kebutuhan gitu Sesuai kebutuhan ya. Betul, begitu ya kita tidak krusial harus yang clarity, misalkan ya di teras, di mana gitu kan juga suara ada kemana-mana tuh gitu ya. Ya kita pakailah yang high impedance. Nah, ini solusi yang buat netizen se-Indonesia Raya. Tapi cuma sekarang saya juga biasa gini, saya tidak ini ya. Saya juga kemarin dicoba yang di Bandung itu, yang di menara itu pakai speaker profesional juga. Oh iya, saya pernah masang juga tuh Kang. Waktu itu di Trans Studio itu di Bandung tuh. Itu kan kebetulan yang punya waktu itu Pak CT sendiri yang minta gitu ya. Dia pokoknya saya mau yang pro ya, berbeda dengan masjid kebanyakan ya. Saya ingat tuh waktu itu pakai turboson betul-betul yang pro banget gitu, modelnya masih kotak, yang model lama kita pasang 4 arah gitu. 4 arah, betul. Jadi buat corongnya bukan pakai toa corong, tapi betul-betul speaker pro gitu. Oh, betul, saya pasang itu. Aduh, enak banget kan. Kebetulan masjidnya itu berpisah. Jadi masjid ada plaza. Nah, di sini menaranya. Ya, jadi enak banget dengar kayak
kayak denger ceramah itu kalau pas dikeluarin lagi ada apa majelis taklim yang besar gitu ya. Kayak dengar suara tetangga lagi hajatan tuh deng gitu enak ya? lah gitu. Nah, itu. Cuman jadi akhirnya harusnya saya itu kan ngerjain di sana plus apa PA untuk parkiran segala macam. Sampai sekarang belum kepasang, Bang. Dengan itu gara-gara itu udah cukup enak. Jadi nggak bisa dagang lagi malah. Nah, Kang Ep, sekarang saya mau membahas tentang itu tuh, karena ini yang paling banyak sering terjadi keresahan di tengah Bhinneka Tunggal Ika-nya demokrasi di negara kita. Kan kita memang ada banyak agama, ada banyak penganut kepercayaan, di mana kita juga harus menghargai satu dengan yang lain. Itu persoalan itu ya. Itu dia bagaimana strategi, bagaimana tips and trick dari seorang Kang Ep supaya kita juga bisa menghargai orang-orang di sekitar masjid yang kan nggak semuanya Muslim gitu. Kalau semua dikeluarin ke yang corong. Kalau itu sebenarnya, Bang, itu bukan masalah sebetulnya, asalkan kita ngikutin aturan. Dari tahun itu seharusnya gimana? Dari tahun 78 itu sudah keluar aturan dari Binmas. Ya, Binmas Menag agama bahwa sound yang di menara itu, yang di luar itu hanya buat azan tok, sama untuk kalau dua kali dalam setahun. Hanya untuk takbiran. azan. Idul Adha, Idul Fitri. Untuk takbiran. Betul. Itu ada aturannya. Ada aturannya. Ini aturannya kalau netizen mau tahu di sini nih. Nah, ditulis tadi. Itu ada. Kemudian kemarin dari sejak tahun 78. Kemudian kemarin waktu yang pemerintahan kemarin ditambahin. Jadi ke edaran menteri. Ya, ada tambahan sedikit di situ bahwa 100 dB. Ada sebetulnya ya, jadi si menara itu 100 dB. Cuma itu juga nggak dijelasin lagi 100 dB itu dari mana? Dari mana gitu kan? Nah, itu sampai sekarang belum jelas. Ya. Apakah 1 meter dari depan corong, dari mana itu atau dari mana gitu. Kalau saya biasanya ngambil simpelnya aja, ya udah kita duduk di bawah ini misalkan menara ya kita ukur aja 80 desibel kayak berapa gitu. Jadi sebetulnya kalau orang luar atau siapapun gitu ya, kita dengan niat baik untuk memberi masukan itu prosedurnya mesti gimana Kang Ep kayak gitu, atau mesti ke pengurus masjid atau emang agak riskan itu sebetulnya kalau gitu kita ya. Makanya mungkin ya buat teman-teman non muslim biasanya juga minta tolong saya kalau ini Kang gimana ya, saya sampaikan. Bahkan saya sih sampaikan bukan hanya soal aturan dari pemerintah, dari segi agama juga ada. Ya. Contohnya nih simpelnya, kita tidak boleh mengeraskan membaca Quran pada saat ada orang lagi sholat. Iya. Ya, jadi memang betul-betul bukan dijaga. Hanya mengganggu orang lain, sampai orang yang lagi sholat pun juga ikut terganggu. Dan saya tuh pernah ngalamin 2 masjid berantem gara-gara loudspeaker. Bener loh. Jadi ini banyak terjadi. Satu masjid dipakai sholawatan anak-anak gitu kenceng-kenceng. Satu masjid lagi hafalan Quran. Waduh. Nah, jadi pas ngapain Quran masuk lagi gitu kan, kebayangkan. Nggak konsen kan. Dan gitu. sebetulnya itu nggak boleh ya Kang ya masukin ke menara gitu. Tidak kan, boleh. Aturannya jelas, hanya azan sama takbiran aja. Kecuali misalkan 10 menit atau 5 menit sebelum ada pemutaran dulu Qur'an murotal gitu ya, itu boleh. Jadi, kan pertanda misalkan kalau orang Jumatan tuh udah mulai mau Jumatan nih, ada pemutaran dulu nih, itu boleh. Itu ada disebutkan di edaran tersebut. Oke. Nah, sekarang kalau dari sisi kita nih buat netizen kan yang penting kita solusi teknisnya. Salah satunya tadi kita meningkatkan kualitas dari speaker yang untuk corong, untuk azan. Tapi kan tidak semua masjid punya kemampuan untuk membeli speaker yang pro gitu. Solusi yang lain apa dari Kang Ep? Kalau itu sebenarnya gini ya, itu kan nantinya ke yang bagian poin keempat. Apa itu? Tadi kan akustik, kedua pemilihan alat, ketiganya penempatan loudspeaker, keempatnya adalah settingan. Settingan itu. Bagaimana? Settingan yang seperti apa? Untuk kalau sekarang saya sudah mulai menerapkan, terutama untuk masjid-masjidnya ada budget itu sudah menggunakan teknologi digital. Kita sudah mainkan di situ ada gate, ada kompresor, ada limiter gitu. Kadang-kala suka saya tambahin kalau buat ke luar itu dikasih DLMS yang ada limiter. Jadi si speaker itu benar-benar kita limit. Betul-betul terkendalikan dengan baik karena ada digital loudspeaker manajemen system. Bahkan dengan adanya kompresor pasti kan lebih bagus. Iya, terkompres dengan baik. Gitu. Nah itu ya yang akhirnya kita, kenapa saya selalu ngotot bahwa masjid harus pakai Pro Audio di situ. Kalau nggak situ nggak ada kan yang pengaturan, cuma bass treble doang, boro-boro main di parametric EQ kan. Cuma bass sama ujung-ujungnya aja kan gitu.
Sedangkan udah jelas kita juga kalau bass kurang kepake. Ya. Kalau kita di mixer jadi di low cut 80 Hz kan udah nggak terlalu berguna gitu kan gitu. Selalu saya sampaikan, cobalah sekarang mulai bermain ke arah-arah untuk yang pro. Arah juga main kalau bisa ke digital gitu kan. Nah, kalau digital segala macam kita bisa ngatur lebih gampang kan gitu ya. Iya. Tuh. Bahkan kita bisa prosesor settingnya, kita tinggal preset and recall and save gitu ya. Bahkan kalau ini Bang, kalau di masjid itu ada orang yang paham, tiap imam, tiap khotib kita bisa preset. Beda-beda gitu. Jadi kita panggil. ekualisasinya kita sudah save gitu ya. Semua. Ini misalkan kiai ini, haji ini, EQ-nya seperti ini. Iya, masing-masing bisa di-save gitu. Nah, kalau analog kan nggak mungkin. Itulah perlunya digital mixer dan processing yang digital. Kita bisa save and recall. Ya, kalau mesinnya kecil-kecil bolehlah. Karena sebenarnya kalau mesin kecil 10x10 tuh nggak perlu pakai sound system. Masih kedengeran Masih kedengeran, ngomong aja begini aja gitu. Tapi biasanya penceramah sebenarnya kayaknya nggak pede kalau zaman sekarang tuh nggak pegang mic gitu, nggak suara nggak pakai loudspeaker. Jadi kita juga ya bikinlah yang simple aja gitu. Ya, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, Kang Ep. Mengedukasi seperti ini. Semoga diskusi podcast kita ini bisa jadi berkah buat netizen se-Indonesia Raya. Bisa share, bisa send ke pengurus masjid, DMI, atau mungkin orang-orang pengurus yang sedang merencanakan membangun masjid. Supaya titik-titiknya persiapkan. Ya itulah syukur akustik ini juga. Kenapa saya buat buku baca dulu. Pesan bukunya juga. Kang Ep S. Mahdir nih. Salah satunya kita semua punya pemahaman yang sesuai lah gitu ya. Bukan artinya ini segala-galanya bahwa ini yang paling benar, enggak. Namanya ilmu. Ya kembali sama saya tadi settingan. Selalu saya sampaikan. Settingan audio itu udah mirip kayak makanan. Gimana tuh? Kayak gambarin gado-gado. Bang Ian senengnya apa? Pedas nggak? Pedas. Nah, saya kan nggak. Salah nggak kalau pedas? Enggak. Saya juga yang nggak pedas. Enggak salah juga. Kita punya audio sendiri di rumah. Mainnya V gitu kan. Bass yang di bos, treble bos. Ini ditekan. Di-cut, main smile gitu kan. Salah nggak? Ya memang kok kupingnya dia mau begitu. Tapi saya sampaikan, masjid ini public space. Public space itu harus ngikutin aturan. Sebagai sebuah ruang percakapan. Nggak bisa ngikutin ketua DKM, ngikutin sekretaris DKM atau ini, atau misalkan ada satu masjid udah saya setting 2 minggu kemudian telepon, Kang ini kata jamaah ini kurang begini nih. Saya tanya jamaah yang datang ke masjid ada berapa? Jadi itu masjid singgah lagi, artinya ada yang bukan residen yang lagi pergi dari mana nih singgah. Bapak mau ngikutin yang mana coba? Jawabannya ada. Oh iya ya. Iya, makanya kita ikutin di situ. Kenapa saya bawa alat ukur? Misalnya saya setting berapa desibel ya. Kemudian kita lihat flat atau enggaknya gitu ya. Itu standarnya supaya kita mendekati sesuai dengan yang standarnya sebagai sebuah ruang percakapan. Itulah perlunya dasar keilmuan, basicnya pengukuran itu seperti apa. Betul. Nggak cuma di masjid, di gereja, dimanapun itu Kang. Karena kadang-kadang yang merasa mimpin atau apalagi yang nyumbang punya duit, lebih kenceng ngaturnya. Betul. Tapi sementara we cannot make everybody happy. Betul. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang karena ada yang suka pedes, ada yang nggak suka pedes, ada yang suka sedang. Nah, tapi kalau dasarnya benar, itu yang kedua baru taste. Baru taste. Selera itu baru berikutnya. Saya biasa sadar kalau saya setting dulu nah baru di situ kita main ini kurang dikit nih gitu kan ya. Itu selera sudah. Mecin-mecinnya dikit lah gitu ya. Perasaan gitu. Wah, ini kayaknya kurang gurih dikitnya. Tapi basicnya kan udah jelas. Basicnya jelas. Nah, kalau rasa nasi goreng begini, nggak boleh rasa nasi goreng kayak rasa goreng pisang kan udah ngaco kan. Betul. Jadi si nasi goreng ini tetap rasa nasi goreng, cuman kan aduh agak pedas dikit lah atau apa. Nah, itulah fungsinya tuning kita. Nah, itu benar. Trust your earth kan. Jangan yang lain-lain gitu. Jadi kalau bikin nasi goreng, yang paling penting nasinya sudah benar dulu. Benar. Gitu. Jangan mau bumbunya hebat, mau kasih daging wagyu, mau dikasih kambing yang paling mahal, tapi nasinya sudah nasi busuk yang nggak akan menghasilkan sesuatu. Nah, ini contoh yang keren nih soal masak ya. Jadi saya juga kadang-kadang, Kang, bisa nggak masjid kita dikunjungin, disettingin lah supaya suaranya enak gitu kan. Saya bilang, saya minta fotoin dulu alat-alatnya. Ternyata alatnya simpel banget. Bang, kalau alat begini, sorry. Kalau saya bikin nasi goreng ya asin garam, asin manis aja. Karena apa? Yang kita mau masak juga nggak ada bumbu yang lain. Cuma bass treble, cuma begitu-begitu.
paling kan kita nempatin speaker yang lebih benar gitu ya. Ya. Kan peningkatannya untuk mendapatkan suara yang masakan yang enaknya Harus ada prosesnya. iya, processingnya bumbunya nambah kan harus ada bawangnya mungkin. Nah, ini kan cuma modal garam sama gula apa kecap gitu kan. Agak susah kan gitu. Ya saya bilang bukan artinya saya mendorong beli yang mahal, enggak. Iya, Kan iya. semua juga bisa kita Tapi apa yang harus kita lakukan kalau gitu. cuma dikasih garam sama Tuh, gula doang kan gitu kan. dituntut enak, modalnya mana nasi, garam sama gula sama kecap. Nggak ada telur lagi kan. Analogi yang sederhana tapi itulah pentingnya ketika kita men-set up masjid. Dan bahkan tadi kita juga bicara tentang regulasi, kita bicara tentang solusi bagaimana gitu. Ini soal regulasi, Bang. Apa itu? Kadang suka berani sama pengurus masjid. Sekarang suka ada juga. Udah Kang, di sini mah kebiasaannya sholat semua itu keluar ke suara luar, ke menara. Saya sampaikan dulu dong, Pak, ini aturan begini. Bahkan kalau misalnya pakai SPK, itu selalu bahwa urusan setting itu urusan prerogatifnya saya. Ya. Nah, pihak kedua sebagai ditunjuk eksekutor kontraktor gitu. Nah kadang-kadang ada yang nakal, bukan nakal, ngotot gitu. Saya bilang, oke Pak, saya keluar, tapi habis ini saya goodbye. Settingan garansi udah nggak ada lagi. Bapak kalau manggil saya mesti bayar lagi. Iya, gitu aja kita. Iya. Ya kan kita juga nggak mau dong settingan kita diacak-acak. Kita jadi ya kan? cowok panggilan terus. Iya, cowok panggilan terus. Simatupang. Siang malam tunggu panggilan itu kalau udah kayak gitu. Bener. Nah, itulah perlunya SOP ya, Standard Operating Procedure yang jelas antara installer, demikian juga dengan pengurus masjidnya gitu. Bahkan di beberapa settingan terakhir itu saya suka ngeluarin sertifikat. Ini misalkan udah diukur, udah kejelasan suara segini ini gitu. Jadi di sini kalau misalkan berubah berarti void garansi. Gitulah supaya mereka juga memahami kita kerjaan itu nggak main-main. Ya, kerjaan kita itu bukan sekedar masang-masang gitu aja, enggak gitu. Ya, tadi kita udah bahas ya tentang akustik, penempatan speaker, pemilihan produk gitu ya. Settingan. Lalu settingan gitu ya. Kita juga bahas tentang high impedance, low impedance secara technically. Nah, sekarang kita nyentuh ke hal ini nih Kang Ep. Jadi ini kan ada satu mixer yang biasa juga bisa dipakai, yaitu zoning. Seberapa banyak masjid itu diperlukan menggunakan zoning gitu. Karena kadang-kadang kan ya cuman jadi kenceng-kencengan. Kang Ep, di teras kagak ada orang, di suaranya kenceng-kencengan di situ. Dia pikir ya, yang penting nyala ini listriknya kepake ini. Tapi kan mereka lupa kaidah bahwa malah menimbulkan doubler suaranya jadi di sana gaung, masuk balik ke dalam, saut-sautan. Nah, apakah fungsi zoning di dalam masjid itu juga banyak diaplikasikan? Oh, saya pakai. Ya, pakai bahkan kadang-kala saya menggunakan walaupun di setiap amplifier itu punya level control ya, volume level gitu. Saya tuh gunakan juga ini audio distribution. Audio distribution. Itu mempermudah kalau untuk troubleshooting. Nah, jadi saya udah kasih tambah nih nama label. Ini ruang dalam, teras, ini mihrab. Kan saya salah satunya saya selalu masang speaker monitor buat imam. Selama ini masih jarang nih. Jadi kebayangkan imam ada di ruangan yang lebih depan, kecil gitu ya, dia nggak bisa dengar suaranya dengan baik, karena kan speaker yang ada di belakang kuping. Saya selalu pasang di depan monitor, gitu. Nah, itu saya kasih tambah di monitor. Memang ini hanya untuk mempermudah, karena kejadian waktu COVID kemarin, kan karpet dibuka tuh, wah langsung telepon masjid, Kang, ini ngejuit terus nih, udah nambah reverb kan gitu. Iya, karena nggak ada yang nyerap di lantai. Saya bilang gitu, yang di mana yang ini feedback, yang dicabut karpetnya, di situ ada alat namanya ini gitu kan, audio tipenya ini. Coba itu ada labelnya, coba turunin 1 strip. Wah aman, ya udah. Saya nggak usah datang lagi kan ya. Solusinya mechanical banget, gara-gara karpetnya dihilangin doang. Nah, habis itu kan pasang lagi, kok kurang ini mendem katanya, kurang apa? Ya udah kemarin turunin berapa? 1, naikin lagi 1, udah selesai. Balik lagi. Ini perlunya juga nih, makanya betul, zoning itu Tascam MZ ini kan kita bisa pakai zoning, source-nya dari mana, lalu kita juga bagi mau kemana outputnya gitu ya. Nah, jadi kita bisa atur gitu, supaya kita ngatur kebutuhannya, baik inputnya maupun outputnya. Nah, Kang Ep, di masjid sendiri sebetulnya zoning utama itu
apa sih yang harus diperhatikan titik-titik speakernya? Yang satu kan pasti tempatnya si katibnya ya. khotbah, Yang gitu pertama kan pasti yang ini, yang ruang sholat yang utama. ruang sholat yang sering disebut. Ruang sholat itu ya ruang sholat sebetulnya. Ya, ruang sholat ya. Yang paling besar biasanya kan. Oke. Nah, lalu kalau saya perhatikan satu lagi itu. Jadi minimal kalau nggak kita pasang 3 speaker. Buat ruang sholat sama satu buat di imam. Satu ruang Ya, buat sholat, monitor. satu imam, Ya, untuk buat monitor gitu. Oke. Kalau ada lantai 2 baru lantai 2. Kadang-kala lantai 2 itu juga kalau pas hari-hari nggak penuh nggak dibunyiin. Ya, Ya, kalau teras juga ya tergantung ini kebijakan apa, kebiasaan di sana, kebutuhannya, ya. kebutuhannya kalau misalkan ini. Makanya saya dalam desain itu suka selalu memisahkan. Kan kalau namanya amplifier itu kita kan bisa aja satu ampli itu dipakainya paralel atau gimana gitu ya. Saya selalu mengupayakan satu fungsi, satu wilayah, satu amplifier, maksudnya satu ke bagian amplifier gitu. ya. Apakah amplifier mau 2 mau 3 gitu ya, tapi tidak pernah terjadi tidak bisa independen. Jadi setiap wilayah itu kita bikin independen. Ya, Ya, jadi bisa diatur sendiri, bisa dimatiin bahkan kalau nggak perlu. ya, Nah, kan lebih menghemat listrik segala macam dan alat juga kan gitu. ya, ya. Nah, itulah pentingnya tadi. Bikin denah dulu. jadi bikin denah, speaker dari mau di mana layoutnya aja. ya, kalau Iya, kita layoutnya bikin gimana. speaker Nah, di sini placementnya buku ini gitu. juga ada tuh. Ya. Untuk cara membuat ini penempatan speaker kayak gitu. Sekarang tentang jenis-jenis akustik yang Kang Eep biasa lakukan terapin untuk di masjid. Biasanya seperti apa? Kalau di masjid saya sih mainnya cuma di penyerapan aja. Penyerapan, Ya, nggak jadi sampai absorber ya. absorber aja, Ya. nggak sampai ke diffuser, nggak sampai ke bass trap. Karena nggak usah di diffuse juga udah terdiffuse diffuse sendiri. sendiri. Mantul diffuser itu, memecah gitu Pecah ya. Gitu. Jadi Materialnya seperti apa yang selama ini material Kang Eep sih lakukan? ya yang bahan-bahan kayak gini juga sempat kita gunakan di ruang di sebuah ini untuk ruang kelas gitu Ya, ya. seperti ini ya. Seperti ini. Gambarnya ini ya. Ini kalau ini di Promedia kita pakai namanya selulus. Selulus, Jadi dalamnya itu betul-betul disemprot gitu ya. Cuman memang secara budget biaya pasti akan jauh lebih mahal kalau untuk di masjid gitu. Kemudian yang sailing, kalau sailing itu pernah kita hanya gunain satu yang udah jadi. Oke. Ya pakai gypsum yang udah ada udah ada di pasaran. Gypsum yang perforated, Perforated lubang-lubang dan ya. itu kan Oke. dia cuman perforated aja, nggak saya tambahin lagi felt atau rock wool atau glass wool, enggak. Cuman ngandelin si kasak belakangnya aja dan itu udah cukup. Oh, jadi yang penting masuk di dalam perforated itu betul. kasanya Udah saya dianggap gitu. udah Nah, itu lah. contoh gambarnya seperti ini. Tuh. nih. Tung. Nah, itu. Jadi ini contoh jenis-jenis akustik yang dipakai ya. Kalau yang terakhir lagi saya kerjakan itu kita bikinnya custom berbahan seperti MDF dan lubang-lubangnya kita bikin berpola. Berpolanya berpola artistik. Oke. Jadi nggak cuma lu custom bolong-bolong ya. gitu ya. Custom betul-betul. Custom. Terus dia Grafir. seamless. Ya. Kalau disambung itu jadi kayak udah satu kesatuan gitu. Kan kalau yang ada di pasaran pasti bisa kotak-kotak ya. Ya, ya. Kelihatan kotak-kotaknya agak bermasalah kalau pas nggak pas di pinggiran gitu. Ya. Kalau ini kan dipotong aja udah beres gitu. Jadi Ya. dibikin itu. Nah itu kalau itu kemarin kita kasih kasa, di atasnya kita kasih felt tekstil untuk peredam karena ruang masjidnya juga dikhawatirkan karena dipakai AC. Kalau cuma bolong dikasih itu takutnya AC-nya juga lari, nggak kurang dingin. Nah iya kita dong, kasih felt juga. Kalau dikasih felt, udah pasti kan penyerapan bertambah. Gitu. Ya. Jadi Gitu tetap aja ada fabrik juga gitu ya, kain gitu. ada juga beberapa. juga ya. Cuma kalau masjid nggak jarang saya pakai itu. Nah, ini beberapa contoh gambar dari interior yang Kang Eep pernah pasang nih Kang ya. Nah, betul. ini contohnya nih. Nah, beberapa ini. Nah, ini juga. Nah, ini juga. Gitu. Itu ini beberapa gambar-gambar. Tapi kayak saya tuh di lagi plafon. coba riset gimana caranya bisa kita membuat bahan akustik yang lebih ekonomis lah, biar masjid lebih DKM-nya lebih tersenyum lebar. Ya. Jadi supaya solusi Iya. bahkan juga dengan kearifan lokal, Betul. misalnya dengan produk-produk yang sudah banyak di pasaran di sekitar. Bisa. Sekarang lebih saya murah. juga ketemu ada industri-industri yang siap. Ini saya tinggal kalkulasi soal budget Materialnya dari apa Kang Eep? Ada dari kelapa. Oh, sampai Sabut kelapa ya. Oke. Itu ada yang dari tekstil, di sisa-sisa tekstil. Ya. Diolah lagi jadi itu felt tekstil. Ada juga yang dari dakron. Ya, dan Itu yang juga kita selulus yang bahannya itu betul-betul bubur kertas Ya, gitu. bisa. Itu juga bisa di. Ya. Banyak lah ya itu aplikasinya. Tapi yang memang saya pikirkan itu gimana yang kita menangani masjid yang sudah selesai. Itu Ya. aja. Kalau yang belum selesai gampang. Bukan gampang maksudnya dari awal misalkan manggil saya di konsultasi udah
jelas kan, oh ini pakai ini, gampang. Begitu yang udah jadi kan kita juga repot. Masang lagi panel akustik takutnya konstruksi nggak kuat, jeblos ke bawah kita disalahin nanti. Itulah perlunya perencanaan. Karena kalau kita membangun sesuatu tanpa perencanaan, sebetulnya kita merencanakan untuk gagal. Nah, jadi ada duduk konsultan, ada duduk kontraktor, ada duduk dari pengurus masjid gitu Kang ya. Jadi kita ngobrolin dulu lah. Enak kalau begitu. Termasuk ya kayak satu yang masjid besar yang sedang ini yang punya Pak Amiruddin di Arjasari. Bahkan ruang kontrolnya juga di belakang. Nah, itu. Jadi bukan biasanya kan ruang kontrol masjid pasti di depan kan. Di mihrab ya. Ya. Ini saya bikin di belakang. Ya. Nah, itu kru tim nih medianya terima kasih banget Kang. Jadi kita nggak usah. Kita langsung ngelihat ya. Iya langsung. Udah kayak FOH aja. FOH aja bener. Bahkan intinya si meja kontrolnya udah kayak di broadcast. Iya dong. Nah, itu yang betul-betul harus ideal gitu. Betul, gitu. Makanya kita perlu mengaudiokan jemaah dan menjemaahkan audio gitu. Memasyarakatkan audio dan mengaudiokan masyarakat gitu. Ya intinya sih memang kita perlu terus-terusan mengedukasi Bang. Ya. Kalau enggak ya kayak ada pertanyaan, Kang, kalau masih udah jadi kemudian harus ini itu bukan solusi. Saya bilang, Pak, kalau Bapak sakit ke dokter, dikasih obat terus Bapak nggak mau. Ya solusinya dikasih obat kok gimana gitu. Salah lu sendiri kagak minum iya, obat. Gitu, obatnya. Ya. Pak ada yang tanya, gimana caranya kalau masjid supaya masjid itu kalau masjidnya bergaung, tapi jemaah itu dengarnya suara jelas. Saya simpel. Kasih semua headphone. Iya, kamu pakai earpod aja. Semua jamaah pakai headphone udah beres. Nah, itulah perlunya podcast, adanya channel Pro Audio, Pro Media seperti ini. Banget. Ini luar biasa nih podcast yang edukasi supaya banget kita ini. Mengedukasi masyarakat, ngerti, nanti netizen bisa saling share kemana gitu ya. Bagian kita kan melakukan bagian kita mengedukasi gitu ya. Kita dan sama sekali ya kita bukan ngajari, menggurui, kita juga semuanya masih belajar, nggak ada satupun kita yang lebih, tapi kita ada itu saling memperlengkapi dan sharing saling menutupi kelemahan pengalaman satu dengan yang lain. Karena pengalaman adalah guru yang baik. Ya. Orang yang bijak itu nggak perlu salah dulu, tapi bisa belajar dari kesalahan orang lain, dari masjid orang lain, dari akustik yang salah dari tempat lain, supaya kita bisa perbaiki gitu ya. Mantap sekali nih diskusinya, ini kayaknya nggak cukup ini, kita mesti ada part 2, part 3, part 4 gitu-gitu ya. Sering-sering main ke Jakarta nanti kita agendakan atau kapan-kapan. Agendakan lebih detail yang tadi ya, per part itu kita bisa ini. Nah, jadi apa saja sih yang harus dilakukan dan teknis tindakan teknis apa yang harus kita lakukan. Makanya buat netizen yang belum nonton konten kita sebelumnya, liputan tentang instalasi kita di Masjid Agung Kota Bogor, silahkan lihat. Itu kita pakai, ini ada yang EV yang gede juga, ada yang model surface, bahkan ada yang ceiling. Lalu FOH-nya juga, waduh, mewah di sana Bang, benar-benar. Itu di situ pakai touchscreen segala gitu kontrolnya. Karena MXE5 itu prosesornya betul-betul, bahkan dia bisa 64x64, 64 out. Kalau misalnya dia dibikin full dengan I/O-nya gitu. Bisa metrik gitu. Bisa dikaskat, ya. Jadi bisa matrix, mau lari kemana, mau tinggal dipilih aja ya ini kemana gitu. Betul. Ini inputnya dari mana gitu ya. Sampai kualitas di menaranya pun meskipun tetap pakai corong, tapi ada juga yang menggunakan speaker profesional. Cakep. Ya itulah sesuatu yang pro dilakukan dengan pro, pasti hasilnya juga pasti pro. Ya, saya bilang sih gini, kalau buat di masjid gitu ya, masjid itu kan rumah Allah ya, rumah Tuhan. Ya, bawa yang bener lah, kasih barang-barangnya, kasih seri gitu, jangan. Wong ya buat rumahnya Tuhan. Iya, gitu, mesti jangan yang terbaik. Jamaah juga kan kalau dengernya enak suara ini. Dan itu terbukti ada teman saya tuh ya, dia kabur dari satu masjid nggak mau mampir lagi. Kenapa? Dengan mampir sebelah lah, lebih jelas. Karena lebih jelas gitu ya. Iya, bayangin sampai saya gitu kan, kalau orang di sini saya mau dengerin apa katanya gitu. Luar biasa pentingnya audio gitu ya. Bahkan sama di tempat yang lain, apapun dalam segala hal, mau di gereja, di multifunction room, video boleh mati, gambar boleh mati, tapi kalau suara nggak boleh mati. Karena kalau suaranya nggak ada lah, apa yang mau disampaikan gitu kan. Iya. Karena pesan utama dari rumah ibadah adalah mendengarkan. Ya. Hearing 80% is believing gitu. Dengerin itu baru kita percaya. Kang Ep, closing statement bagaimana untuk kita bisa memberikan solusi terbaik sound system
untuk masjid. Silakan Kang Ep. Oke, rekan-rekan semua, terutama buat teman-teman yang juga menggerakkan masjid, mengurus masjid, jangan lupa bahwa masjid ini harus memiliki tata suara yang mumpuni. Jangan hanya soal indah masjidnya aja, tapi juga harus mewah lah gitu, harus bagus suaranya, karena ya tadi 80% kegiatan di masjid adalah mendengarkan. Ya, jadi soundnya harus menjadi yang lebih utama gitu. Ya, tadi disampaikan akustik yang benar, pilih peralatan yang benar, penempatan speaker yang benar, juga settingannya harus benar. Mantap sekali, mantap surantap, top markotop. Terima kasih buat kehadirannya Kang Ep. Nanti ditunggu obrolan-obrolan selanjutnya. Dan buat netizen se-Indonesia Raya, silahkan tulis di kolom komen pertanyaan atau keresahan-keresahan selama ini dalam menghandle sound system di masjid. Bukan hanya di interior, di dalam masjid, tapi juga di corong. Bagaimana tips and triknya? Silahkan ramekan di kolom komen. Kang Ep mohon izin, boleh tolong bantu nanti jawab kalau netizen se-Indonesia Raya banyak yang tanya. Menyerbu. Itu menyerbu atau mau membuli Kang Ep juga silahkan sok gitu ya. Tolong dibantu aja, boleh tolong dibantu jawab, dibantu beri solusi supaya hidup kita juga jadi berkah. Channel ini juga jadi berkah dan memberikan edukasi yang terbaik. Bukan untuk kemajuan kita sendiri, tetapi untuk kemajuan Pro Audio di Indonesia. Maju terus Pro Audio di Indonesia bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted Pro Audio partner. Sama-sama Kang Ep. Peace. Peace. Pro Media, we serve you better.